Saya memotivasi kepada masyarakat ataupun adik-adik kita yang ada di luar sana untuk berkuliah sambil bekerja itu ternyatanya mudah. Hanya tergantung pada kita untuk menempatkan bagaimana waktu yang bisa kita sisakan untuk belajar di Universitas Asahan ini. Itu saja. Menurut kakak bagaimana? Menurut saya motivasi untuk masuk ke Universitas Asahan ini pertama niatnya dimaksimalkan dulu. Ya, betul. Niatnya dimaksimalkan, terus lagi pilih jurusan yang cocok di lingkungan pekerjaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat hukum dimanapun kalian berada. Sebelumnya saya mengingatkan untuk like and subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Hairanda Al-Azmi. Dan saya Septian Rizky Dalimunte. Pada pagi hari ini kita kedatangan tamu nih sahabat hukum dari kelas eksekutif ataupun kelas B Fakultas Hukum Universitas Asahan. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka mungkin bisa kepada narasumber bisa memperkenalkan diri dahulu. Baik, terima kasih kepada host Adindaku Hairanda dan Rizky, yang mana pada hari ini saya Sumardi Nasution. Pekerjaan saya Kepala Desa C2 Hulu, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Asahan. Di sini saya sebagai mahasiswa daripada Universitas Asahan sejak tahun 2020. Nah, kepada kakak. Terima kasih. Nama saya Umaya Audina. Pekerjaan saya di Pengadilan Negeri Tanjung Balai. Kira-kira apa motivasi kakak atau abang masuk ke Fakultas Hukum ini? Baik, motivasi saya untuk belajar menuntut ilmu di Universitas Asahan, wabil khusus di Fakultas Hukum ini sangat-sangat luar biasa. Motivasi saya masuk kemari untuk belajar menuntut ilmu tentang masalah hukum, sebab kenapa? Hukum selalu ada di sekeliling kita, baik dalam pekerjaan kita, baik masyarakat dalam teritorial wilayah kerja saya. Nah, kalau kakak ini bagaimana nih motivasinya dalam memasuki Fakultas Hukum ini? Kalau motivasi saya masuk ke Universitas Asahan ini sama, mau belajar ilmu hukum dan mengembangkan karir juga untuk masuk ke Universitas Asahan, tapi kelas khusus. Menurut abang dan kakak, sebelum masuk di Fakultas Hukum Universitas Asahan kan pasti sudah membandingkan dengan fakultas dan universitas yang lainnya. Dan alasan apa yang membuat abang dan kakak memilih Fakultas Hukum Universitas Asahan? Baik, yang pertama sekali mudah, dekat, dan lain sebagainya. Kenapa tentang masalah motivasi yang ingin belajar di ataupun menuntut ilmu yang di Universitas Asahan ini, sebab kenapa saya rasa di Universitas Asahan ini tidak ada bedanya dengan universitas yang lain. Sebab kenapa? Satu-satunya yang ada di Asahan ini yang Universitas Asahan ya Universitas Asahan. Makanya kita hubungan daripada jarak tempuhnya pun tidak terlalu jauh, mudah diapa dan lain sebagainya, fasilitas pun luar biasa dicukupi seperti itu. Nah, dari segi kakak bagaimana? Sama dengan Bapak Kades, karena lebih dekat dan mudah, dan juga sama dengan universitas yang lain juga. Jadi ibarat kata Universitas Asahan itu bagus gitu dengan universitas-universitas yang lain juga. Nah, berbicara tentang perkuliahan nih, Bang atau Kak, mungkin tidak abdul bila tidak menjelaskan tentang pengalaman. Apakah ada pengalaman awal kakak atau abang pada saat masuk Fakultas Hukum ini? Seperti atau temannya yang baik atau dosen-dosennya yang dibilang baik juga? Baik, pengalaman daripada saya memasuki ataupun menuntut ilmu di Universitas Asahan ini sejak tahun 2020, artinya enak. Baik itu dosen menyampaikan, memaparkan kepada kami tentang hukum, baik perdata maupun KUHP, artinya mudah kita ambil hukum yang disampaikan kepada kita, dan dalam hal itu juga kita sebagai mahasiswa enak, saya rasa.
Kalau dulu saya sebelum daripada mahasiswa di universitas ini, saya berpikir apakah saya mampu untuk menjadi mahasiswa di universitas ini. Setelah saya jalani sudah berapa tahun, sejak tahun 2020 sampai sekarang udah hampir 3 tahun, ternyatanya mudah dan enak. Sebab kenapa? Yang kita pelajari dalam ilmu hukum begitu terjadinya dalam pekerjaan dan dalam masyarakat kita. Seperti itu. Ya. Kalau kakak bagaimana nih? Sama, dosennya menyenangkan, memberikan materi juga bagus. Kadang ada kalanya lucu juga, maksudnya nggak serius-serius tapi maksudnya nggak ini juga. Terus menyenangkan gitu. Ngomong-ngomong soal dosen, menurut kakak dan abang, Ya. adakah pesan khusus dari dosen? Baik, ini secara pribadi nih Mbak jawabnya ini. Artinya apa? Mungkin Bapak dan dosen kita melihat daripada pembicaraan kita. Kalau pesan saya untuk para dosen, tingkatkan terus motivasi, menyampaikan, memaparkan materi kepada mahasiswa. Sebab kenapa? Pola pikir mahasiswa ini beda-beda. Ada yang lambat untuk menerima yang disampaikan, materi yang disampaikan kepada mahasiswa, ada yang cepat. Artinya apa? Ada salah satu dosen yang menyampaikan luar biasa, cepat sekali mahasiswa yang mendapatkan. Nah, kalau bisa tingkatkan terus cara penyampaian. Sebab kenapa? Apa yang disampaikan tentunya dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya seperti itu. Nah, kalau kakak nih kira-kira ada nggak dosen yang menurut kakak killer atau gimana gitu? Soalnya kan berbicara tentang dosen, mungkin ada dosen yang baik, ada dosen yang killer. Mungkin bagi kakak itu bagaimana tuh? Menurut saya nggak ada dosen yang killer. Lebih kalau misalnya pun ada yang marah, itu ya paling untuk kesopanan kita, kerapian kita, biar kita tahu etika gitu. Sebenarnya nggak ada dosen yang killer di Universitas Asahan. Bagus semua, baik semua. Nggak ada menyenangkan juga kok kalau misalnya memberi materi. Nah, di perkenalan tadi kan kakak dan abang mungkin menjelaskan bahwasanya kakak dan abang itu berkuliah sambil bekerja. Nah, menurut abang dan kakak itu bagaimana tuh berkuliah sambil bekerja? Kan kalau menurut saya Sulitnya. sangat sulit itu menurut saya. Nah, menurut abang itu bagaimana tuh? Baik, kalau diperkirakan, kalau kita hitung-hitung, memang sangat sulit membagi waktu. Membagi waktu kita, baik saya sebagai kepala desa, baik Ibu Maya sebagai pekerja juga di pengadilan negeri. Artinya memang sangat sulit kalau kita bayang-bayangkan. Artinya siapa? Artinya gini, kesibukan kita dalam sehari-hari kita yang atur. Waktu itu kita yang atur. Hari ini kita berkuliah, hari ini sampai kuliah nanti kita kerja ke sana. Artinya seperti itu. Berkaitan dengan pekerjaan dan perkuliahan. Artinya ketika kita menjalani dalam perkuliahan ini secara enak. Ilmu kita dapat, artinya ilmu dunia ya. Ilmu dunia kita dapat, artinya dalam kehidupan kita pasti itu akan terjadi. Pasti akan terjadi apa yang disampaikan dengan undang-undang, mana yang saya sampaikan tentang masalah undang-undang 362, 363 tentang pencurian dan lain sebagainya. Itu pasti akan terjadi dalam hal pekerjaan saya, baik dengan masyarakat saya dan lain sebagainya. Artinya seperti itu. Seperti ya. Ketika pembelajaran dimulai dan tiba-tiba masyarakat atau atasan kakak memanggil kakak atau abang memanggilnya untuk menghadap ke masyarakat ataupun di pengadilan. Bagaimana, apa yang harus abang dan kakak lakukan? Apakah harus meninggalkan kampus atau melanjutkan ke kampus? Baik. Ketika persoalan datang ataupun dipanggil baik dari pekerjaan kita, baik ada masyarakat yang lain, kita lihat dulu persoalannya bagaimana. Apakah memang harus yang betul kita ada ataukah bagaimana? Kalau kita seandai kata persoalan itu datang kita waktu dalam belajar ataupun dalam perkuliahan, saya menyampaikan kepada masyarakat, saya tanya dulu persoalannya bagaimana. Kalau memang kita dalam hal memang harus dibutuhkan sangat penting daripada saya untuk pekerjaan itu,
saya dulu akan berkomunikasi dengan daripada dosen saya. Kalau memang persoalan itu memang yang luar biasa, tapi kalau tidak ya kita lanjutkan perkuliahan, seperti itulah. Dari segi kakaknya bagaimana? Kalau dari segi saya, ketika ada urgen nih, penting harus milih kuliah atau kerjaan, lihat dulu memang dari segi pekerjaannya itu penting apa enggak. Kalau misalnya dibilang nih tidak terlalu penting, masih bisa lagi diminta tolongan kepada yang lain, kayak gitu kalau misalnya di dalam pekerjaan saya. Tapi kalau di pekerjaan saya itu lebih dulunya minta izin dulu sebelum kuliah, Sampai pimpin. terus dari pimpinan. Terus lagi kalau misalnya mau kuliah itu disiapkan dulu pekerjaannya, lalu saya kuliah izin kayak gitu. Insya Allah sampai saat ini dari kuliah sampai dari mulai kuliah sampai sekarang belum ada yang urgent kalau untuk pekerjaan, masih bisa lah di ini kan, seperti itu. Berbicara tentang kuliah nih Pak, Ya. kan tidak lepas dari yang namanya tugas dan tugas. Nah, kalau bekerja ambil kuliah ini kan menurut saya bukan sulit sih, cukup sulit menurut saya. Nah, kan dari beberapa dosen mungkin memberikan tugas nih pada Bapak. Kan Bapak sambil bekerja. Nah, bagaimana Bapak membagi waktunya? Sedangkan saya aja yang menurut saya yang reguler, yang saya hanya berkuliah dan tidak bekerja itu cukup sulit menurut saya. Nah, itu kalau menurut Bapak itu bagaimana? Nah, memang kita kalau sebagai mahasiswa yang sulit itu pekerjaan tugas itu. Artinya kenapa? Di balik kekosongan dalam pekerjaan kita itu, di balik daripada kesibukan kita dalam sehari-hari, disitulah kita mengerjakan tugas yang disampaikan dosen kepada kita. Dan kalau saya sering komunikasi dengan rekan-rekan kita, dengan mahasiswa seperti itu. Memang dalam hal sebagai mahasiswa mengikuti perkuliahan ini, memang yang berat itu yang namanya tugas, seperti itu. Baik. Nah, berarti kunci kerjasama ya? Ya, kerjasama, artinya seperti itu. Kalau Kakak bagaimana? Tugas memang memberatkan. Berat kan ya? Iya, apalagi kan kuliah sambil kerja nih. Sekarang kalau misalnya mengerjakan tugas itu setelah pulang kerja, tapi saat kerja nggak ada belum kerjaan, di sela-sela itu juga dikerjakan tugas, biar nggak nanti malamnya nggak kemalaman kayak gitu. Seperti itu kalau misalnya membagi waktu untuk tugas dan pekerjaan. Menurut pendapat Bapak, bagaimana fasilitas di Fakultas Hukum Universitas Asahan ini dengan fakultas yang lainnya? Baik, untuk menjawab pertanyaan tadi, saya rasa fasilitas daripada Universitas Asahan ini tidak kalah dengan universitas yang ada di luar sana. Artinya apa? Semua fasilitas, baik perpus, baik ruangan komputer dan lain sebagainya, sama dengan universitas yang ada di luar sana. Tidak ada bedanya. Jadi dalam hal itu apalagi Bapak dan Ibu dosen menyampaikan kepada kita sebagai mahasiswa, menyampaikan materi kepada kita yang cukup luar biasa, yang disampaikan kepada kita baik tentang hukum dan lain sebagainya. Itu saja. Kan kakak dan abang nih Ya, berada di kelas eksekutif ya? ya, Nah, di kelas tersebut kan mungkin waktunya lebih singkat nih daripada kelas reguler. ya. Nah, kan mungkin ada beberapa materi ya mungkin yang kurang paham dikarenakan waktu yang singkat ya Pak. Itu bagaimana kakak ataupun abang menyiasati hal tersebut? Apakah mengkontak dosen atau melihat dari YouTube? Itu bagaimana tuh? Kalau saya karena memang Waktunya singkat ya. Waktunya singkat. Iya. Jumat Sabtu Iya. kuliahnya kan pelajarannya kan lebih sedikit. Iya, lebih sedikit. Saya belajar lagi di rumah, baca-baca buku dari YouTube, Google dan sebagainya. Baik, menyambung daripada pembicara daripada Dinda Kumaya. Memang di kelas B ini sedikit waktu yang kita dapat untuk belajar, menuntut ilmu dan sebagainya. Karena waktu kita singkat, hanya Jumat dan Sabtu. Jadi menimbang dan melihatnya itu ketika tugas disampaikan kepada kita, kan beratnya ini sekarang tugas. Artinya seperti itu. Karena waktu pembelajaran kita kan sedikit.
kita komunikasi baik pada Bapak dosen yang mungkin belum kita pahami apa yang disampaikan beliau, baik kita komunikasi dengan rekan-rekan kita juga di mahasiswa apa yang harus kita belum ketahui, seperti itulah. Nah, ini terakhir ya Pak. Ya, Bagaimana pesan Bapak kepada masyarakat untuk meyakinkan bahwasanya berkuliah sambil bekerja ini dapat dijalankan? Dikarenakan kan kerja sambil kuliah ini sulit ya Pak. Itu bagaimana meyakinkan ya Pak? untuk meyakinkan kita kepada adik-adik kita yang di luar ataupun masyarakat yang di luar sana yang untuk bekerja dan sambil berkuliah, saya rasa mudah. Saya rasa mudah untuk melaksanakannya baik dalam pekerjaan kita, baik dalam perkuliahan ini. Saya memotivasi kepada masyarakat ataupun adik-adik kita yang ada di luar sana untuk berkuliah sambil bekerja itu ternyatanya mudah. Hanya tergantung pada kita untuk menempatkan bagaimana waktu yang bisa kita sisakan untuk belajar di Universitas Asahan ini. Itu saja. Menurut kakak bagaimana? Menurut saya motivasi untuk masuk ke Universitas Asahan ini, pertama niatnya dimaksimalkan dulu. Ya, betul. Niatnya dimaksimalkan, terus lagi pilih jurusan yang cocok di lingkungan pekerjaan Anda. Untuk mahasiswa-mahasiswa yang baru yang untuk masuk ke Universitas Asahan. Baik, menyambungkan sedikit daripada Adinda Kusimaya tadi, untuk motivasi kepada adik-adik kita yang di luar sana, kepada masyarakat yang ingin berkuliah. Artinya apa? Saya mengajak. Fokusnya begini, berbicara tentang mau belajar di Universitas Asahan ini, untuk meramaikan universitas ini, siapa lagi kalau tidak kita? Letak daripada Universitas Asahan ini memang luar biasa cukup bagus. Kalau saya lihat, jarak tempuhnya juga tidak jauh berkemari, ataupun daripada fasilitas yang dibuat daripada universitas mencukupi. Bagaimana yang ada universitas yang di luar sana sama dengan ada universitas yang ada di Universitas Asahan ini. Artinya seperti itu. Maka dalam hal itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat di sekeliling daripada Kabupaten Asahan ini, mari sama-sama kita ramaikan, mari sama-sama kita belajar menuntut ilmu yang ada di Universitas Asahan ini. Wabil khusus di Fakultas Hukum, saya tengok pembelajaran pun yang luar biasa, dosen-dosen yang luar biasa menyampaikan kepada kita semua, begitu juga fasilitas-fasilitas lainnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan kira-kira. Nah, berarti menurut Bapak agar perkuliahan itu lancar, niat dan kemauan ya. Kemauan kita Pasti kalau kemauan sudah pasti dapat ya Pak. Ya, kemauan yang perlu semuanya itu. Kalau kita memang mau belajar di sekolah mana, di universitas manapun kita belajar, kalau kita tidak sungguh-sungguh pasti tak akan jadi. Tapi kalau di universitas manapun kita belajar, kalau memang sungguh-sungguh pasti jadi. Artinya seperti itu. Oke, mungkin sekian aja podcast pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada abang dan kakak karena bersedia hadir pada podcast pada hari ini. Saya Hairanda Lazmi. Saya Septian Rizky Dalimunte. Kami Kami pamit undur diri.